Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Berjumpa lagi dengan Bu Uci dari SDN 1 Muktisari, Kecamatan Langansari, Kota Banjar. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, sehat ya nak ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya nak ya. Jangan lupa tetap menerapkan 5M ya nak ya. Masih ingat kan 5M itu apa saja? Ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu ya nak ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran kedua. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar PPKN dan SPDP. Tujuan pembelajarannya untuk muatan PPKN diharapkan kalian mampu menganalisis hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan dengan benar. Kalian juga diharapkan dapat memberikan contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan. Untuk muatan SPDP-nya, diharapkan kalian mampu menjelaskan teknik membuat montase dengan benar. Dan juga diharapkan kalian mampu membuat montase dari bahan bekas dengan kreatif. Kalian masih ingat kan tentang pembelajaran kita kemarin mengenai lingkungan di sekitar kita? Lingkungan di sekitar kita itu banyak sekali. Di antaranya ada lingkungan rumah, sekolah, taman, tempat bermain, pasar, dan lain sebagainya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat? Ya, pada gambar itu terlihat ada Lani, Beni, dan Udin yang sedang berada di lingkungan pasar. Mereka terlihat tidak nyaman sekali ya nak. Kira-kira kenapa ya? Coba kalian simak cerita berikut ini. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Nah,
Berdasarkan teks yang sudah dibacakan tadi, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? 2. Mengapa pasar sangat bau? 3. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Keempat, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi orang-orang di pasar? Kelima, menurutmu, apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Keenam, hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Beni, dan Udin ketika ke pasar? Ketujuh, menurutmu, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Kedelapan, bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Kesembilan, bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Jika kita cermati lagi kegiatan Beni dan teman-temannya di pasar, maka akan terlihat bahwa mereka tidak mendapatkan haknya untuk merasakan kenyamanan di lingkungan pasar yang disebabkan oleh ulah para pedagang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar. Mereka tidak membuang sampah pada tempatnya. Apa itu hak? Hak merupakan sesuatu yang semestinya kita dapatkan. Apa itu kewajiban? Kewajiban merupakan sesuatu yang semestinya kita laksanakan. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Untuk memperoleh hak yang semestinya, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Salah satu kewajiban kita terhadap lingkungan adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Bagaimana ya cara kita menjaga lingkungan? Siapa yang tahu? Iya, betul. Kita bisa menjaga lingkungan kita dengan cara membersihkan rumah setiap hari. Selain itu, kita juga dapat menanam pohon di sekitar rumah, membersihkan selokan, tidak menebang pohon secara liar, membuang sampah pada tempatnya, mengelompokkan sampah sesuai jenisnya, dan kita juga dapat mendaur ulang sampah. Nah, salah satu cara untuk menjaga lingkungan tadi ada dengan cara kita mendaur ulang sampah. Kita dapat memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai untuk membuat suatu karya seni. Salah satunya karya seni montase. Tahukah kalian apa itu karya seni montase? Karya seni montase adalah suatu karya seni tempel dua dimensi yang menggabungkan beberapa unsur gambar sehingga menjadi sebuah karya gambar dengan tema baru. Apa saja ya yang kita perlukan untuk membuat karya seni montase? Ya, kita dapat memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti majalah dan koran bekas, kardus bekas, kertas berwarna hijau dan biru, serta gunting dan lem. Hal-hal yang harus diperhatikan saat kita akan membuat suatu karya seni montase adalah yang pertama, kita harus terlebih dahulu menentukan tema apa yang akan kita buat. Nah, kali ini Bu Enci akan mencoba membuat montase yang bertema peduli terhadap lingkungan. Sama ya Nak ya, seperti pembelajaran kita hari ini. Setelah kita menentukan tema, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari gambar-gambar yang sesuai dengan tema yang kita tentukan. Nah, kalian
mencari gambar-gambar tersebut di majalah bekas atau di koran bekas. Setelah kalian temukan gambar-gambar itu, kalian gunting gambarnya dengan rapi ya nak ya, seperti gambar berikut. Setelah selesai menggunting, jangan dulu ditempel menggunakan lem ya nak ya. Jadi kita harus tentukan dulu konsep seperti apa yang akan kita buat nanti. Seperti gambar berikut. Nah, setelah kita tahu konsepnya seperti apa, barulah kita tempel menggunakan lem menjadi gambar montase yang utuh seperti ini. Silahkan kalian gunakan kreativitas kalian untuk membuat karya seni montase ya nak ya. Nah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya nak ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban memang sudah seharusnya kita lakukan. Tapi kalian harus ingat, kewajiban itu ada di atas hak. Jadi sebelum kalian menuntut hak kalian, kalian harus terlebih dahulu melaksanakan kewajiban kalian. Selanjutnya, kalian tadi sudah mempelajari tentang karya seni montase, sehingga kalian sudah tahu ya bagaimana cara membuat karya seni montase. Dan ibu yakin kalian juga sudah paham